Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Nima Desli Widya Kusumasari dengan presensi 06 NIM 2311031016 dari kelas A1 Denpasar semester 4, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Dharma Acarya, Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Pada kesempatan kali ini saya mengajak satu orang siswa yang bernama. Perkenalkan, nama saya Nimade Elmira Kanaya Putri, kelas 5, bersekolah di SD Negeri 3 Buruan. Baik, kita lanjut ke materi. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil materi dari buku IPA kelas 5, yaitu pada bab 6, yang berjudul Indonesiaku Kaya Raya. Nah, pada bab 6 ini, kita akan membahas 3 topik. Topik pertama yaitu bagaimana bentuk Indonesiaku, topik kedua yaitu Indonesiaku kaya hayatinya, dan topik yang ketiga yaitu Indonesiaku kaya alamnya. Kita langsung bahas topik yang pertama, yaitu bagaimana bentuk Indonesiaku. Nah, cara mengetahui wilayah-wilayah yang ada di Indonesia adalah dengan melihat peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang menunjukkan secara keseluruhan maupun sebagian wilayah di bidang datar dengan menggunakan unsur-unsur peta. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kakak ingin bertanya, apakah Mira tahu apa saja unsur-unsur dari sebuah peta? Tahu, seperti judul peta, arah mata angin, legenda, dan lain-lain. Baik, benar sekali. Unsur-unsur dari sebuah peta meliputi yang pertama yaitu judul. Judul biasanya digunakan untuk mengetahui informasi dalam peta. Letak judul biasanya ada di bagian atas dan tengah peta, seperti pada gambar. Yang kedua ada arah mata angin. Arah mata angin digunakan sebagai alat bantu untuk menentukan arah mata angin dari peta. Yang ketiga ada garis tepi. Garis tepi sendiri digunakan untuk membantu pembuatan peta agar terlihat rapi. Yang keempat ada simbol. Simbol digunakan untuk mewakili objek yang sebenarnya. Penggunaan simbol harus sederhana, bersifat umum, serta mudah dipahami oleh pembaca. Nah, yang kelima ada legenda. Legenda adalah keterangan dari simbol-simbol pada peta. Tidak ada aturan baku dalam penulisan maupun pemilihan simbol dalam legenda. Selanjutnya ada skala peta. Skala peta adalah perbandingan atau rasio jarak antara luas wilayah di peta dan jarak sebenarnya menggunakan satuan ukur yang sama. Selanjutnya ada inset. Inset adalah kedudukan daerah yang dipetakan terhadap daerah di sekitarnya. Fungsi inset sendiri yaitu untuk menjelaskan antara wilayah pada peta utama dengan wilayah lain di sekeliling. Kita lanjut ke unsur-unsur peta selanjutnya, yaitu ada orientasi. Orientasi adalah petunjuk arah pada peta untuk menunjukkan posisi dan arah suatu wilayah atau titik. Yang selanjutnya yaitu koordinat. Koordinat disebut juga dengan garis astronomi. Koordinat berfungsi untuk menentukan lokasi tempat. Koordinat peta berbentuk angka koordinat dalam satuan derajat, menit, dan juga detik. Yang selanjutnya ada lettering, merupakan seluruh tulisan bermakna pada peta yang meliputi bentuk huruf. Selanjutnya ada warna peta, digunakan sebagai bentuk penonjolan untuk perbedaan objek dan peta. Selanjutnya yaitu tahun pembuatan peta, merupakan tahun di mana peta dibuat dan digunakan. Yang terakhir ada sumber peta, yaitu referensi data untuk pembuatan peta berupa keterangan dari mana suatu informasi dalam peta tersebut didapat. Nah, yang kedua kita akan membahas letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah posisi keberadaan sebuah wilayah berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di sebelah tenggara benua Asia dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia.
serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, berdasarkan letak geografis tersebut, apakah Mira tahu Indonesia menjadi negara apa? Tahu, Indonesia menjadi negara maritim dan agraris. Ya, benar sekali. Berdasarkan letak geografis tersebut, negara Indonesia disebut sebagai negara maritim dan juga negara agraris. Nah, negara maritim sendiri adalah sebutan bagi suatu negara yang memiliki luas lautan yang lebih besar daripada luas daratannya. Melalui hal tersebut, sebuah negara dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh lautnya. Terdapat beberapa alasan mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim, yaitu memiliki wilayah laut, memanfaatkan laut untuk kesejahteraan rakyat, memiliki transportasi laut, memiliki perdagangan laut, dan juga memiliki armada militer untuk menjaga kedaulatan laut di wilayahnya. Nah, Laut Indonesia sendiri yang luas memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya yaitu sebagai sumber adanya ikan dan makanan laut lainnya. Yang kedua sebagai tempat wisata. Yang ketiga sebagai energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga angin. Yang keempat sebagai penghubung antar pulau. Selanjutnya itu sebagai sumber daya lepas pantai seperti minyak bumi dan gas bumi. Selanjutnya sebagai sumber garam. Dan yang terakhir sebagai sumber ilmu dan penelitian di bidang kelautan. Nah, selanjutnya Indonesia menjadi negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya mengandalkan bidang pertanian sebagai mata pencaharian utamanya. Dalam sebuah negara agraris, pertanian menjadi sektor utama, sehingga masyarakat didorong menjadi petani dan didukung dengan berbagai fasilitas untuk mencapai kesejahteraannya. Selain menjadi negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai petani untuk mengolah berbagai lahan pertanian pangannya. Ciri-ciri negara agraris yaitu memiliki wilayah daratan yang luas, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai wilayah pertanian. Yang kedua, mempunyai sawah, ladang, dan kebun yang luas. Yang selanjutnya yaitu masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidup dengan mengembangkan ekonomi dari hasil pertaniannya. Yang terakhir, umumnya negara agraris juga berkaitan dengan bidang peternakan, karena pakan ternak yang baik dan berkualitas bisa dihasilkan dari hasil atau sisa-sisa produk pertanian. Nah, kita akan membahas budaya maritim dan budaya agraris. Masyarakat yang tinggal di daerah maritim atau agraris menghasilkan kebudayaan yang khas, mulai dari benda-benda, makanan atau kuliner, hingga permainan atau upacara tradisional. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki masyarakat yang mendiami tiap pulau dan terhubung karena adanya wilayah perairan, dan juga alat transportasi laut, yaitu kapal dan perahu. Masyarakat yang hidup di kawasan laut misalnya bisa mengeksplorasi hasil laut sebagai nelayan dan menjualnya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Bentuk budaya masyarakat maritim dan masyarakat agraris yang pertama ada pasar ikan. Pasar ikan sendiri merupakan tempat kegiatan ekonomi antara masyarakat pantai yang menangkap berbagai hasil laut untuk menjualnya pada para pembeli. Yang kedua adanya alat pemotong dan penumbuk padi. Alat ini digunakan untuk membantu petani melakukan panen dan mengolah hasil panennya. Yang ketiga ada festival padi. Festival ini diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat setempat pada karunia dan rezeki dari Sang Maha Pencipta. Sebelum kita lanjut ke topik B atau topik kedua, apakah Mira ada pertanyaan? Tidak. Baik. Untuk mengingat materi tersebut, pada topik pertama tadi, di sini saya mempunyai satu LKPD yang akan dijawab oleh Mira. Untuk Mira disiapkan ya.
Sudah selesai? Sudah. Baik, karena Mira sudah selesai menjawabnya, kita akan membahasnya. Yang pertama di sini ada pengertian dari pengertiannya, yaitu perbandingan ukuran besarnya gambar dengan keadaan yang sebenarnya. Mira menjodohkannya dengan skala. Ya, benar sekali. Skala adalah perbandingan ukuran besarnya gambar dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, yaitu ada peta yang lebih detail yang disisipkan pada peta utama. Mira menjodohkannya dengan peta sisipan. Ya, jawaban Mira sangat benar. Peta sisipan sendiri adalah peta yang lebih detail yang disisipkan pada peta utama. Yang ketiga, ada untuk menginformasikan jenis peta. Mira menjodohkannya dengan judul peta. Jawaban Mira sangat benar. Judul peta merupakan cara kita untuk menginformasikan jenis peta tersebut berbentuk seperti apa. Selanjutnya yaitu yang keempat, ada alat bantu untuk membantu kita untuk menentukan arah mata angin dari peta. Mira menjodohkannya dengan arah mata angin. Benar sekali. Arah mata angin sendiri merupakan alat bantu untuk menentukan arah mata angin dari sebuah peta. Yang selanjutnya itu ada tanda peta untuk mewakili kondisi sesungguhnya. Mira menjodohkannya dengan simbol. Jawaban Mira sangat benar. Simbol sendiri merupakan tanda pada peta untuk mewakili kondisi sesungguhnya. Selanjutnya ada menjelaskan keterangan simbol pada suatu peta. Mira menjodohkannya dengan legenda. Jawaban Mira sangat benar. Legenda tersebut merupakan cara kita untuk menjelaskan keterangan yang ada pada simbol suatu peta. Dan yang terakhir ada penjelasan simbol warna sebagai penggambaran keadaan tempat di sebuah peta. Mira menjodohkannya dengan tata warna. Jawaban Mira sangat benar. Tata warna merupakan penjelasan simbol warna sebagai penggambaran keadaan tempat di sebuah peta. Baik, karena Mira sudah menjawab LKPD yang pertama, kita akan lanjut kepada topik 2. Topik selanjutnya yang akan kita bahas yaitu Indonesiaku Kaya Hayatinya. Yang pertama ada keanekaragaman flora di Indonesia. Nah, flora adalah semua jenis tumbuhan yang merupakan kekayaan alam suatu tempat. Indonesia merupakan paru-paru dunia, sehingga Indonesia merupakan paru-paru dunia karena ada banyak sekali hutan di Indonesia sebagai penghasil oksigen terbesar di dunia. Nah, adapun faktor keanekaragaman flora di Indonesia yaitu Indonesia berada di kawasan tropik yang memiliki iklim stabil. Yang kedua, Indonesia terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, yang berarti kepulauan Indonesia dilintasi oleh dua pusat persebaran biota dari Asia dan Australia. Yang ketiga, kondisi geografis Indonesia yang sangat luas, sehingga memungkinkan adanya beragam spesies tumbuhan hidup di dalamnya. Nah, yang kedua, pengelompokan keanekaragaman flora di Indonesia. Keanekaragaman flora di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu wilayah timur, tengah, dan barat. Ketiga kelompok ini dipisahkan oleh garis Wallace dan Lydekker. Setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, ini yang namanya garis Wallace. Ini garis. Nah, untuk keanekaragaman flora di Indonesia pada bagian barat yaitu zona asiatis. Karakteristik flora di Indonesia bagian barat terdiri dari kawasan mangrove memiliki keberagaman tumbuhan yang heterogen. Terdapat banyak jenis tumbuhan dari keluarga nangka dan pepohonan yang memiliki tinggi dengan rata-rata 60 meter. Contoh flora endemik di Indonesia bagian barat diantaranya saga, meranti, mundu, menteng, waru, andalas, dan cempaka kuning.
Selanjutnya ada keanekaragaman flora di Indonesia bagian tengah atau zona peralihan. Karakteristik flora di Indonesia bagian tengah diantaranya memiliki jenis flora yang homogen, banyak sabana dan stepa, serta terdapat banyak pegunungan kapur. Contoh flora endemik di Indonesia bagian tengah diantaranya ada eboni dan juga gaharu. Di gambar ini. Dan yang terakhir, keanekaragaman flora di Indonesia bagian timur atau zona australis. Karakteristik flora di Indonesia bagian timur diantaranya banyak pohon sagu, tidak terdapat jenis nangka, terdapat beberapa jenis meranti-merantian, banyak semak belukar, dan ketinggian pohon lebih rendah dibandingkan bagian barat. Contoh flora endemik di Indonesia bagian timur diantaranya pohon sagu, pohon mangrove, dan pohon nipah. Nah, yang kedua kita akan membahas keanekaragaman fauna di Indonesia. Sebelum kita lanjut ke materi, Kak ingin bertanya, Mira tahu tidak jenis fauna yang ada di Indonesia? Tahu, seperti gajah, komodo, burung cendrawasih. Benar sekali. Fauna-fauna yang ada di Indonesia yaitu ada gajah, komodo, burung cendrawasih. Nah, kita akan bahas secara lebih detail. Fauna Indonesia pada dasarnya juga dibagi berdasarkan garis Wallace dan Weber. Berdasarkan kedua garis tersebut, fauna Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah, yaitu zona asiatis, zona peralihan, dan zona australis. Seperti pada gambar. Nah, yang pertama kita akan melihat keanekaragaman fauna di Indonesia bagian barat atau zona asiatis. Fauna di zona asiatis memiliki ciri-ciri bertubuh besar. Terdapat berbagai jenis kera, ada berbagai burung berwarna-warni, dan tidak ada hewan berkantung. Contohnya yaitu seperti harimau, badak, gajah, kera, dan hewan lainnya. Zona asiatis sendiri biasanya terdapat di Pulau Sumatera, Jawa, dan juga Kalimantan. Nah, selanjutnya keanekaragaman fauna di Indonesia bagian tengah atau zona peralihan. Fauna zona peralihan sendiri dipisahkan oleh laut dalam terhadap Indonesia bagian barat dan timur, sehingga fauna peralihan terdiri dari banyak fauna endemik atau asli Indonesia. Contoh hewan zona peralihan diantaranya komodo, anoa, burung maleo, dan sebagainya. Nah, zona peralihan sendiri biasanya ada di Pulau Sulawesi dan juga Pulau Nusa Tenggara. Yang terakhir ada keanekaragaman fauna di Indonesia bagian timur atau zona australis. Nah, fauna di zona australis ini memiliki ciri-ciri diantaranya terdapat hewan berkantung, terdapat burung dengan warna yang indah, serta memiliki paruh yang bengkok. Contoh hewannya yaitu ada kanguru, burung kakak tua, burung nuri, burung cendrawasih, dan hewan-hewan lainnya. Nah, untuk pada zona australis ini biasanya di Indonesia ada di daerah Maluku dan juga ada di daerah Papua. Nah, untuk materi yang ketiga itu pemanfaatan sumber daya alamnya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berikut manfaat sumber daya alam bagi masyarakat, yaitu yang pertama sebagai sumber pangan. Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah pangan. Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan diantaranya ada sayur-sayuran dan juga sayur-sayuran seperti singkong, wortel, beras, bayam, dan yang lainnya. Yang kedua, sumber daya alam juga bisa kita manfaatkan sebagai obat-obatan. Banyak sumber daya alam di sekitar kita yang dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan.
Salah satunya adalah tanaman obat keluarga atau kita sebut sebagai toga. Nah, tanaman obat keluarga ini adalah tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat. Contoh tanamannya itu yaitu jahe. Jahe bisa kita gunakan untuk mengatasi batuk dan juga perut kembung. Yang kedua ada kunyit. Kunyit bisa kita gunakan untuk meringankan sembelit. Dan yang terakhir ada temulawak. Temulawak kita bisa gunakan untuk menambah nafsu makan. Nah, pemanfaatan yang terakhir kita bisa gunakan sebagai bahan kosmetik. Sumber daya alam yang banyak digunakan sebagai bahan kosmetik berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti bengkoang untuk mencerahkan wajah, timun untuk mencegah jerawat, dan lain-lain. Nah, setelah membahas topik kedua yaitu Indonesiaku kaya hayatinya. Apakah Mira ada pertanyaan? Tidak. Baik, karena Mira tidak ada pertanyaan, di sini saya juga mempunyai sebuah LKPD untuk mengingat kembali pengetahuan Mira terhadap Indonesia yang sangat kaya dengan hayatinya, sangat kaya dengan flora dan faunanya. Di sini ada jenis flora dan wilayah persebarannya. Di sini saya minta untuk Mira untuk mencontohkan flora dan fauna yang ada di sini termasuk ke wilayah persebaran mana. Untuk Mira, silakan. Sudah? Sudah. Nah, karena Mira sudah selesai menjawab lembar kerja yang saya berikan, kita akan membahas lembar kerja tersebut. Nah, di sini ada flora pohon cengkeh. Tadi Mira menjawabnya wilayah persebaran pohon cengkeh ada di wilayah persebaran Peralihan. Ya, benar sekali. Pohon cengkeh termasuk ke wilayah persebarannya itu zona peralihan. Yang kedua ada anoa. Mira menjawab tadi wilayah persebarannya ke daerah Peralihan. Ya, benar sekali. Jawaban Mira yaitu anoa termasuk ke dalam fauna yang wilayah persebarannya ada di zona peralihan. Nah, di sini ada flora yang kedua ada pohon nipah. Mira menjawab wilayah persebarannya itu ada di zona Australis. Ya, benar sekali jawaban Mira. Pohon nipah sendiri wilayah persebarannya berasal dari zona Australis. Nah, selanjutnya ada walabi. Mira menjawab walabi wilayah persebarannya ada di zona Australis. Ya, jawaban Mira sangat benar. Walabi sendiri merupakan fauna yang wilayah persebarannya ada di zona Australis. Selanjutnya ada burung jalak. Mira menjawab wilayah persebaran burung jalak tersebut ada di zona Asiatis. Ya, jawaban Mira sangat benar. Burung jalak sendiri wilayah persebarannya ada di zona Asiatis. Yang terakhir ada flora pohon mahoni. Pohon mahoni wilayah persebarannya ada di zona Asiatis. Ya, jawaban Mira sangat benar. Pohon mahoni merupakan flora yang wilayah persebarannya ada di zona Asiatis.
Baik, karena Mira sudah menjawab LKPD untuk topik yang kedua, Indonesiaku Kaya Hayatinya, dan semua jawaban Mira sudah benar. Jadi kita akan lanjut kepada topik yang ketiga. Nah, topik yang ketiga yaitu Indonesiaku Kaya Alamnya. Yang pertama kita akan membahas sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya, kita bisa sumber daya alam berdasarkan jenisnya itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan juga sumber daya alam non hayati. Nah, sumber daya alam hayati sendiri adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh makhluk hidup seperti tumbuhan dan juga hewan. Nah, yang kedua ada sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam non hayati sendiri merupakan sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus asalkan kita tidak mengeksploitasinya. Contohnya seperti air, angin, sinar matahari, dan juga hasil tambang. Nah, yang kedua kita akan membahas sumber daya alam berdasarkan cara pengelolaan dan pemanfaatannya. Nah, berdasarkan cara pengolahan dan pemanfaatannya, sumber daya alam tersebut dapat dibedakan menjadi dua juga, yaitu ada sumber daya alam tak terbarukan dan sumber daya alam terbarukan. Nah, yang pertama kita akan membahas sumber daya alam tak terbarukan. Sumber daya alam tak terbarukan yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan sumber daya alam yang dapat habis apabila diambil secara terus-menerus. Pasokan sumber daya alam tak terbarukan ini juga tidak dapat diusahakan lagi oleh manusia. Contohnya yaitu seperti gas alam, minyak mentah atau minyak bumi, batu bara, emas, perak, nikel, dan sumber daya alam tak terbarukan lainnya. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau tak terbarukan ini dikarenakan sulit untuk diperbarui atau membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka penggunaannya haruslah bijaksana dan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, mendaur ulang kembali seperti daur ulang besi dan logam serta daur ulang plastik merupakan salah satu cara untuk kita dapat menggunakan sumber daya alam tak terbarukan dengan bijak. Nah, yang kedua ada sumber daya alam terbarukan. Sumber daya alam terbarukan ini merupakan jenis sumber daya yang tersedia di alam atau dapat diolah oleh manusia dan jumlahnya sangat berlimpah sehingga dapat dipakai sesering mungkin. Nah, jenis sumber daya alam ini selalu ada sehingga dapat dikatakan tidak akan pernah habis asalkan kita tidak mengeksploitasinya. Beberapa contoh sumber daya alam terbarukan yaitu seperti sinar matahari, tanah, air, udara, tumbuhan, dan juga sebagainya. Nah, seperti ini, sumber daya alam yang dapat diperbarui ada angin, ada sinar matahari, ada air, dan juga ada tumbuhan. Nah, untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, minyak bumi tidak bisa diperbarui karena dihasilkan oleh fosil dari hewan yang telah dikubur beratus-ratusan tahun yang lalu. Dan ada juga gas alam, batu bara, dan juga ada kaolin. Nah, yang ketiga yaitu dampak pengambilan sumber daya dan upaya pelestariannya. Yang pertama, dampaknya yaitu ada rusaknya hutan bakau. Rusaknya hutan bakau sendiri bisa mengakibatkan adanya abrasi pantai dan juga hilangnya biota laut. Kita bisa mengupayakan
pelestariannya yaitu dengan menanam kembali pohon mangrove tersebut, atau kita bisa sebut juga dengan reboisasi mangrove. Dan juga kita bisa melarang adanya penebangan liar. Yang kedua, dampak pengambilan sumber daya alam yaitu ada banyak sekali hutan gundul. Nah, dampak yang diakibatkan dari hutan gundul tersebut yaitu ada longsor, banjir, dan juga kekeringan karena kebakaran hutan. Nah, upaya pelestarian yang dapat kita lakukan yaitu penanaman kembali pohon-pohon, dan juga kita bisa mengadakan adanya hutan lindung. Nah, dampak pengambilan sumber daya yang ketiga ada terancamnya populasi hewan dan juga tumbuhan. Dampak dari terancamnya populasi hewan dan tumbuhan ini yaitu adanya kepunahan. Nah, di Indonesia sendiri kepunahan itu sudah sangat banyak, seperti kita harimau Sumatera itu di Indonesia sudah mengalami kepunahan. Dampak yang selanjutnya itu adanya rusaknya ekosistem karena hilangnya tumbuhan tersebut. Nah, upaya pelestarian yang bisa kita lakukan yaitu adanya penangkaran dan juga adanya perlindungan bagi habitat alaminya. Nah, dampak yang terakhir yaitu adanya lingkungan rusak akibat pertambangan. Dampak yang kita dapatkan dari lingkungan rusak akibat pertambangan yaitu pencemaran tanah dan air, kerusakan dan juga kerusakan lahan. Dan upaya pelestarian yang kita bisa lakukan yaitu reklamasi lahan dan pengawasan ketat terhadap tambang dan pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melanggar peraturan tersebut. Nah, untuk materi kita sudah berada di akhir materi. Untuk materi yang ketiga pada topik 3 ini yaitu tentang Indonesia kaya alamnya, apakah Mira ada pertanyaan? Tidak. Baik, karena Mira tidak ada pertanyaan, saya sudah menyiapkan LKPD ketiga yaitu LKPD terakhir tentang sumber daya alam. Di sini saya akan meminta Mira untuk mengelompokkan benda-benda berdasarkan cara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alamnya dengan tanda centang pada kolom yang sesuai. Di sini ada nama-nama sumber daya alam. Di sini jenis sumber daya alamnya, apakah sumber daya alam tersebut terbarukan atau tak terbarukan. Untuk Mira kan seperti itu. Nah, Mira sudah menyelesaikan LKPD sumber daya alam yang telah saya berikan tadi. Di sini nama sumber daya alamnya ada matahari. Matahari, Mira menjawab matahari merupakan jenis sumber daya alam yang terbarukan. Benar sekali, matahari merupakan sumber daya alam yang terbarukan karena matahari kita bisa menikmati matahari secara terus-menerus. Yang kedua ada gas alam. Gas alam, Mira menjawabnya sebagai sumber daya alam tak terbarukan. Jawaban Mira sangat benar. Gas alam merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan karena stoknya sangat sedikit. Nah, yang ketiga ada tanah. Mira menjawab tanah merupakan sumber daya alam yang terbarukan.
Jawaban Mira sangat benar. Tanah merupakan sumber daya alam terbarukan. Nah, yang keempat ada air. Mira menjawab, air merupakan sumber daya alam terbarukan. Yang kelima ada minyak bumi. Mira menjawab, minyak bumi merupakan sumber daya alam tak terbarukan. Jawaban Mira sangat benar. Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan karena kita perlu menghasilkan minyak bumi tersebut melalui proses yang sangat panjang, sangat lama, hingga beratus-ratusan tahun. Yang keenam ada udara. Udara Mira menjawab sebagai sumber daya alam terbarukan. Dan jawaban Mira sangat benar. Udara merupakan sumber daya alam yang terbarukan. Yang ketujuh ada sumber daya alam batu bara. Sumber daya batu bara ini Mira menjawab sebagai sumber daya alam tak terbarukan. Jawaban Mira sangat benar. Batu bara merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan. Nah, yang kedelapan ada emas. Mira menjawab emas merupakan sumber daya alam tak terbarukan. Jawaban Mira sangat benar. Emas merupakan sumber daya alam tak terbarukan. Yang kesembilan ada batu kapur. Mira menjawab, batu kapur merupakan sumber daya alam tak terbarukan. Jawaban Mira sangat benar. Batu kapur merupakan sumber daya alam tak terbarukan. Yang terakhir ada tumbuhan. Mira menjawab, tumbuhan merupakan sumber daya alam terbarukan. Jawaban Mira sangat benar. Tumbuhan merupakan sumber daya alam terbarukan karena kita dapat menanamnya kembali secara terus-menerus. Nah, karena semua materi sudah kita bahas dan Mira sudah menyelesaikan semua LKPD yang kakak berikan, selanjutnya kita akan jalan-jalan untuk melihat langsung bagaimana kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Sekian materi yang dapat saya bahas bersama adik saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.